Yo guys, Gius and guys. Ini Gius baru. and guys, ya. Gius and guys, baru nih. Yusen guys. Kembali lagi di channel YouTube yang Hai. Saya Itok Mirzani dan Kakak Ilo Estianti. Orang artis, orang punya istri semua tersebut. Oh Mirzani ya? Ada yang bukan orang punya istri. Iya, Mirzani ya bisalah pendekatan dengan Mirzani gampang. Saya Itok Mirzani dan Kakak Ilo Estianti. Selamat siang guys. Ya, kembali lagi bersama kami pada konten kali ini. Kita membahas tentang masih seputaran dunia musik. Secara Kakak Indonesia salah satu musisi yang ya semua teman-teman yang nonton konten ini pasti tahu lah. Semua teman-teman yang nonton konten ini pasti tahu. Tapi pada konten kali ini kita membahas tentang lagu dari Kakak Ilo sendiri, lagu yang berjudul Momang. Itu Kakak Ilo sendiri ciptakan dan Kakak Ilo nyanyikan juga di channel YouTube-nya dengan Kakak Eden Jenarut. Nah, ini saya ingin tahu tentang lagu Momang ini, inspirasinya dari mana dulu Kakak Ilo? Inspirasinya itu sebenarnya itu hanya pesan supaya saat menghadapi apapun dalam hidup kita sebagai pasangan, dalam hal ini suami istri misalnya atau pacaran, kalau kita menghadapi masalah, kita ingat saja saat-saat pertama kita jatuh cinta. Nekahemong Nuk dularing cain momang dite. Dularing cain momang dite itu kan pasti kita sangat menggebu-gebu toh. Iya. Kita merasa dunia ini milik kita lah, dan Yang lain itu kontrak. yang lain itu kontrak semua. Pinjam tanah yang lain. Terus kalau ada hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan kita punya keinginan, kita harus tetap menyikapinya dengan rasa syukur bahwa kita pada awal jatuh cinta pernah merasakan memiliki seluruh dunia ini. Iya. Begitu. Jadi kita konsentrasi untuk selalu ingat saat-saat pertama itu saja. Misalnya kalau seandainya dalam perjalanannya sebuah hubungan itu ada badai, ada pertengkaran, ya ingat saja saat awal pertama kali berjumpa, saat cinta itu tumbuh tanpa ada persoalan. Iya. Itu yang membuat dunia itu serasa milik berdua itu tadi. Iya. Saya mengatakan kepada pasangan saya, mungkin menurut dunia dia hanya seseorang, tetapi bagi saya dia adalah dunia saya. Sadis. Sadis. Sadis guys. Sadis guys. Itok Mirzani ini sadis. Itok Mirzani 2020. Kita sambil kopi. Sambil minum kopi guys. Ini kopi Manggarai kah? Iya, kopi Manggarai. Kopi Manggarai ya. Kopi Manggarai. Dari Mox ini kelihatan Manggarai sekali ini guys. Mau ke Manggarai ini pe. Jadi tentang lagu Momang ini kebetulan saya juga melihat di beberapa channel YouTube. Beberapa channel YouTube juga mengcover lagu Momang ini. Bahkan ada yang ambil musik asli dari Kakak Ilo dan Kakak Edel yang nyanyikan sendiri. Mereka bikin lirik. Nah, terus beberapa channel juga mengcover lagu itu. Sehingga lagu ini saya rasa di kalangan penikmat musik Manggarai ya lumayan viral lah untuk beberapa tahun terakhir sampai hari ini. Makanya ini yang membuat saya tertarik untuk membahas tentang lagu ini dengan penyanyi asli dan pencipta lagu tersebut. Kakak Ilo Estianti. Oke, begini Bung Itok Mirzani. Kalau soal cover-cover itu saya sangat bersyukur karena lagu itu jadi banyak yang tahu, dan jumlah orang yang tahunya itu seperti sekarang ini betul-betul menurut saya karena banyak di cover lagu itu, banyak di cover. Jadi saya berterima kasih sekali untuk yang sudah mengcover lagu itu saya merasa dihargai. Saya merasa dihargai. Saya punya karya dihargai karena
dinyanyikan ulang, disukai gitu. Dan lagu ini tidak akan sampai di posisinya sekarang tanpa orang-orang yang cover itu. Dan dari awal saya sudah yakin, seperti kita ngomong kemarin, bahwa lagu itu tidak akan sebesar sekarang tanpa orang-orang yang cover itu. Ini lagu ini muncul di YouTube kapan ini kakak? Tahun 2017 mungkin. Oh 2017. 2017 kakak unggah ke channel YouTube kakak. Jadi lagu ini salah satu lagunya kakak Ilo yang paling hits juga selain lagu Mamang ini, Wicul. Iya iya. Wicul dengan Pempang. Pempang. Tetapi yang paling banyak orang cover itu Iya iya. lagu Mamang. Lagu Mamang. Tetapi bagaimana menurut kakak Ilo sendiri tentang prosedur sebagai musisi kan, prosedur mengcover lagu itu? Kalau saya soal mengcover lagu itu, saya tidak usah jawab apakah saya setuju atau tidak, tapi pada kenyataannya saya hidup dari mengcover lagu orang. Saya hidup dari mengcover lagu orang. Saya nyanyi di tempat ngamen itu sebagian besar lagu orang. Oh ya. Kadang saya nyanyi lagu sendiri juga, tapi sebagian besarnya itu lagu orang. Berarti perbuatan mengcover itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Sudah membudaya begitu dalam dunia musik ya. Di seluruh dunia. Dan karena orang mencari hidup, mendapatkan penghasilan dari menyanyikan lagu orang lain. Oh ya. Misalnya saya nyanyi lagu Bob Dylan, saya nyanyi lagu Paul McCartney, lagu John Lennon begitu, James Taylor. Itu kan kegiatan yang sama saja, mengcover lagu. Hanya sekarang ada YouTube, jadi orang mengcover lagunya sekalian dengan bikin videonya, diunggah. Begitu. Sekarang kalau dalam konteks mengcover lagu itu, yang sudah berjalan dari dulu di dunia hiburan malam, dunia musik hiburan, itu adalah orang mengcover lagu orang lain di dunia nyata toh. Ya. Sekarang orang mengcover lagu memanfaatkan perkembangan dunia maya. Maya Estianty. Maya Estianty. Kenapa ya? Iya. Dapat Estianty. Aduh. Kami dulu ada band nyanyi di kafenya Mbak Maya Estianty. Oh iya. Nah, jadi kami berapa kali ketemu dan ini mungkin di luar konteks, orangnya itu ramah sekali, funky sekali, dan cenderung tomboy, humble juga, cenderung tomboy, terus manusia yang asik sekali lah sebagai orang dia. Mbak Maya Estianty itu hormat. Estianty. Jadi saya pakai nama Estianty juga saya bangga lah. Khusus di konten ini dan Iya. channel ini. Dan saya rasa guys juga itu bangga dengan Mirzani. nama Mirzani, karena Nikita Mirzani itu kan orang yang Bisa kita dibilang tahu frontal. Iya. Mirzani itu frontal. dan tapi ternyata sangat berjiwa sosial dia Ya itu yang membuat saya bangga dengan nama Mirzani. Mirzani ini. Iya. Saya salah satu penggemarnya Nikita Mirzani. Itok Mirzani. Tetapi kalau seandainya kita kembali ke mengcover lagu tadi itu kakak ya. Saya rasa begini guys, kalau seandainya mengcover lagu, ini kan di platform digital. Nah, jadi orang-orang yang mengcover lagu itu mereka seharusnya mencantumkan link sumber dari lagu yang mereka cover itu. Misalnya beberapa yang cover lagunya kakak Ilo, lagu Mamang tadi, mereka harus sertakan link sumbernya itu seharusnya di deskripsi atau di kolom komentar mereka gitu. Jadi selain mereka mengapresiasi lagu tersebut lewat cover tadi, mereka juga semacam reward begitulah, semacam terima kasih dengan cara cantumkan link sumber gitu. Di situ ada saling mensupport, karena ini juga perkembangan channel. Terus bagaimana menurut guys tentang hak cipta? Apakah lagu ini sudah bikin hak ciptanya di platform digital? Kemarin Platform kebetulan digital, guys sendiri.
kemarin saya unggah itu untuk dijual secara digital audionya tuh. Ya. Terus saya dapat email dari publisher bahwa mereka tidak bisa meneruskan proses verifikasi lagu itu karena itu adalah lagu cover version. Padahal lagu guys Padahal lagu saya sendiri. Padahal saya penciptanya. Mereka bilang karena ini mungkin akan menimbulkan masalah. Jadi Anda harus memegang mechanical license, lembaran mechanical license, persetujuan dari penciptanya untuk menjual lagu ini. Itu saya cukup bikin saya pusing kemarin. Saya stres karena kenapa saya tidak bisa itu toh? Iya, padahal lagu sendiri. Padahal lagu sendiri. Dan perbuatan saya mengunggah itu di platform digital dianggap sebagai memasukkan lagu cover version dari lagu itu, dari pencipta lain lah. Tapi syukur karena saya reply kemarin, saya bilang pencipta lagu itu adalah saya. Saya sendiri guys. Saya sendiri. Cita. Cocok lagu. Kira-kira begitu. Akhirnya tadi pagi dapat email lagi bahwa itu sedang dilanjutkan verifikasinya dan kalau lolos mereka masih proses tinjau begitu guys. Kalau lolos menurut standar masalah hak ciptanya sudah beres lah. Iya. Jadi kalau lolos mereka punya verifikasi, lagu itu akan segera ada di platform digital semacam Spotify, iTunes. Begitu. Tapi yang mengejutkan saya kemarin bahwa saya dianggap ingin mengcover lagu itu. Iya. Mungkin karena seperti kita ngobrol kemarin soal sangat banyak channel yang mengcover lagu itu dan view-nya bagus, jauh lebih bagus dari saya punya. Oh, view-nya lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada guys sendiri. Daripada aslinya. Jadi mungkin saya takut kemarin YouTube berpikir bahwa siapa yang paling banyak view-nya dia pemilik lagunya. Oh. Begitu. Jadi begitu saya daftarkan tidak bisa. Karena mungkin mereka pikir kau punya view begini saja, sementara ada channel lain yang view-nya jauh lebih banyak. Berarti jangan-jangan kau yang cover lagu ini. Gitu. Mungkin jadi saya pikir. Untuk kalau dari saya, untuk teman-teman ya youtuber yang biasa mengcover lagu, mengunggah lagu-lagu cover di channel YouTube mereka, saya rasa sebagai bentuk penghargaan untuk pemilik lagu perlu mencantumkan link sumber itu di deskripsi, karena algoritma YouTube juga bekerja untuk itu. Oh, iya. Ya, mereka meninjau juga, berarti ini lagu cover. Nah, mereka melihat dari laporan kita di deskripsi. Itu sangat penting sekali untuk mereka tinjau bahwa lagu ini sumbernya dari mana. Oke. Jadi untuk teman-teman yang biasa mengcover lagu, kalau seandainya menurut saya sendiri ya, salah satu penikmat lagu walaupun saya tidak tahu nyanyi, Ya. cuma satu ketukan sih. Satu ketukan tadi itu bagus sekali sampai mama saya terperanjat. Iya. Sangat indah karena hampir tidak kedengaran. Serius. Begitulah. Iya. Jadi untuk teman-teman yang biasa mengcover lagu, ya mungkin perlulah untuk mencantumkan link sumber dari lagu-lagu yang di cover, bukan hanya lagunya Kakak Ilo. Iya. Lagu-lagu Jadi lain. itu gitu. pelajaran untuk saya juga karena saya juga mungkin jarang sekali cantumkan link itu. Link sumber, Tapi di deskripsi itu saya selalu usahakan untuk menulis nama penciptanya. Iya. Ya, Tapi salah yang untuk kasus lagu Mamang ini sebagian besar mereka tulis nama penciptanya. nama penciptanya. Tapi mungkin ada yang lupa tulis di deskripsi Link sumbernya. tapi tulis di video sudah di mereka judul. sudah mereka lakukan. Mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan karena saya daftarkan lagu itu di platform digital, mungkin
secara otomatis nanti mereka akan potong penghasilan dari teman-teman yang cover lagu itu. Oh ya. Karena saya tidak mungkin bikin daftar pengecualian untuk semua channel itu. Misalnya saya minta untuk publishernya jangan mengambil bagian dari mereka punya penghasilan. Iya. Karena terlalu banyak tuh. Iya. Begitu. Jadi mungkin kalau nanti ada pemotongan penghasilan, Iya. ya bisa jadi itu terjadi. Oh ya. Nanti. Untuk teman-teman yang mengcover lagu tadi. Jadi mungkin jadi sedikit tidak nyaman. Tapi ya, mungkin begitu kenyataannya. Kalau saya sendiri, saya rasa ya saya sangat sepakat sekali seperti itu. Artinya mereka bisa punya konten dengan mengcover lagu orang tadi. Nah, setidaknya bagi hasil lah perlu. Orang sudah capek-capek bikin lagu, saya tidak terima. Asli ini, saya tidak terima. Ngomong soal apa capek, saya capek bikin lagunya, yang lain juga capek bikin videonya untuk sama-sama membuat lagu ini menjadi lebih benar-benar naik lah. Di luar dugaan saya, Iya. bisa begitu banyak yang suka lah. Dan lagu ini, kalau saya sendiri yang menikmati lagu ini, saat saya dengar lagu Momang ini, dia sangat cocok dinyanyikan saat pesta pernikahan. Iya, iya. Ya, saat pesta pernikahan. Dan mungkin untuk tahun ini banyak yang tidak menikah hanya karena gara-gara corona. Iya. Saya yakin tahun-tahun kedepannya lagu Momang ini akan terus dinyanyikan setiap kali ada pernikahan. Mudah-mudahan. Untuk di Manggarai. Jadi banyak-banyak yang nikah supaya banyak-banyak yang nyanyikan lagu. Semoga corona cepat berlalu, besok-besok ada yang nikah. Iya. Pasti. Untuk menyanyikan lagu itu sangat, selain romantis, dia punya pesannya itu mendalam sekali, guys. Iya, guys. Saya Mungkin sendiri dia juga itu ya, Saya sendiri, guys. Ini, tersentuh ya. apa namanya? Saat saya dengar lagu itu, pernah satu kali saya dengar lagu itu dalam satu malam tuh lebih dari 10 kali di channelnya, guys. Pantas saya punya apa itu view-nya itu 34.010. Oh, iya. 10-nya dari guys waktu itu ya. 10-nya dari saya. Berarti saya harus di deskripsi mungkin saya akan tulis khusus tentang ucapan terima kasih untuk 10 view dari Saya. Itok Mirzani. Iya tuh. Iya. Sadis. Karena kita kan bicara tentang rasa terima kasih tadi toh. Saya juga harus terima kasih dong untuk Saya menikmati 10 lagu. Saya menikmati lagu itu, guys. Waktu malam saya saya jadi ingat saya punya mantan ini. Kami bertahun-tahun pacaran, orang tuanya tidak setuju, bertahan, saling menguatkan dengan sama seperti pesan dalam lagu tadi. Saya seperti bernostalgia lagi, tapi pada akhirnya tetap saja bisa. tetap saja bisa. Gitu. Tetapi lagu tadi itu sangat bagus untuk menjadi semacam mind mapping untuk saya, semacam peta pikiran. Saya pernah melewati situasi itu, jadi saya masuk ke dalam lagu itu. Tapi lagu itu tidak masuk ke dalam Anda ya. Sehingga nasib Anda ditinggalkan gitu. Sama seperti yang dalam konten pertama dulu. Lagu itu masuk ke dalam jantung. Jantung di dalam kalbu. Guys masih ingat saja itu ya. Oh, itu terngiang-ngiang di kepala saya. Jantung di dalam kalbu, kalbu di dalam jantung. Ya begitu guys. Ya saya sangat senang kalau ada yang sebenarnya pencipta lagu itu salah satu hal yang paling dia suka itu kalau ada orang yang bisa mengaitkan lagu yang kita ciptakan itu dengan kehidupan Penikmat, orang. kehidupan penikmat semacam saya. Itu membahagiakan sekali. Makanya saya sangat memuja banyak pencipta lagu hebat yang lagu-lagunya sangat saya puja karena saya punya hidup itu bisa saya bilang dari bangun pagi sampai tidur lagi itu hidup saya itu musik gitu. Mungkin tidak selalu saya harus nyanyi, tidak selalu harus main gitar, tapi saya
kan ada orang yang suka sekali dengan karya sastra tuh, dan semua dia memandang semua hal itu dari karya sastra yang pernah dia baca. Kalau saya memandang saya juga suka baca sastra, tapi yang paling berpengaruh terhadap sudut pandang saya tentang hidup itu musik, lagu, notasi dan lirik. Jadi begitu kalau misalnya seorang Itok Mirsani suka lagu saya dan bisa mengaitkannya dengan kehidupan atau sepenggal bagian dari kehidupan, saya senang sekali, guys. Ya, serius. Lagu itu sangat, begitulah. Kebetulan tadi membahas soal seni, soal sastra. Yang selama ini mungkin yang menjadi pertanyaan saya, setahu saya latar belakangnya Kakak Ilo secara pendidikan kan sastra Inggris, lulusan sastra Inggris UI. Terus kenapa sampai sekarang lebih memilih ke musik? Karena memang saya dari dulu lebih suka musik daripada hal apapun. Sebelum masuk ke sastra Inggris itu sudah musik sudah masuk duluan ke dalam kehidupannya. Iya, sudah masuk duluan. Jadi begitu saya kuliah sastra, saya tetap ingat musik. Karena seperti lirik lagu itu tadi toh. Seperti lirik lagu itu. Nuk dularing cain mosedaku. Dularing cain mosedaku itu awalnya itu musik toh. Jadi begitu. Jadi dulu kenapa tidak ambil kuliah musik saja? Karena waktu itu saya belum ada cita-cita untuk jadi pemusik. Tapi saya suka sekali musik. Mungkin sama seperti begini guys ya. Untuk menjadi seorang sastrawan tidak harus kuliah di fakultas sastra. Tidak harus. Begitu juga dengan musik. Iya. Untuk menjadi seorang musisi tidak harus kuliah di fakultas musik. Tidak harus. Karena kuliah pun itu kan dengan mendengarkan lagu, terus menganalisa lirik, menganalisa notasi, saya merasa sudah sedang kuliah musik pada saat itu, walaupun saya tidak ada di kampus musik. Jadi kita bisa belajar apa saja itu di luar ini. Di dalam kehidupannya kita sehari-hari lah. Kita bisa belajar apa saja. Pendidikan itu kan tidak harus formal tuh. Iya, tidak harus formal. Informal. Oke. Jadi gitu. Untuk semua lagu-lagunya guys di channel YouTube-nya guys itu apa sudah dibikin hak cipta semua atau tidak ada rencana untuk bikin hak cipta? Saya sedang mau karena saya menemukan bahwa tidak semua orang menikmati musik hanya dari YouTube. Ada juga yang menikmatinya dari Spotify, dari iTunes segala macam, dari radio. Jadi kalau bisa masuk ke semua itu ya bisa, berarti lebih luas lagi dia punya pendengarnya. Betul. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada rencana untuk bikin album baru atau bagaimana? Ada rencana untuk bikin album baru. Saya ada mungkin sampai akhir tahun ini saya akan keluarkan 3 album, guys. Tadi saya pikir sampai akhir hayat. Tidak. Akhir pandemi lah. Semoga sampai akhir dari corona inilah. Iya. Bisa bikin album. Rencana nanti tema album itu? Tema albumnya tentang cinta, kehidupan saya campur-campur saja. Jadi nanti ada satu album yang supaya jangan monoton begitulah. Ada satu album yang khusus untuk lagu-lagu yang dominan aransemennya itu secara akustik, secara gitar akustik. Terus ada lagi album lain yang dominan gitar elektrik di situ. Begitu. Jadi untuk teman-teman yang menonton konten ini, mungkin ada juga YouTuber yang suka mengcover lagu. Mungkin salah satu pesan yang paling penting dari konten ini adalah perlu mencantumkan link dari sumber lagu, bukan hanya dari Kakak Ilo saja. Saya rasa untuk semua musisi, atau mungkin ada juga seniman. Sekarang banyak channel-channel YouTube yang mengunggah puisi, puisi, terus mereka bikin puisi itu dengan musik latar backsoundnya itu dari musik orang lain. Jadi itu juga perlu juga untuk cantumkan
musik back sound itu. Judul lagunya. Ya, judul lagunya, di deskripsi penciptanya, link sumbernya. Itu sangat penting sekali untuk ya saling mensupport lah begitu. Iya. Bukan hanya dari kakak saja, mungkin dari semua musisi lah saling seperti itu. Saya rasa seniman itu bekerja seperti itu ya, Pak Kes ya. Saling support satu sama lain. Berarti nanti kalau saya ada lagu, terus latar belakangnya puisinya saya. Tapi sepertinya tidak mungkin latar belakangnya puisi ya. Maksudnya ada lagu, orang masih nyanyi, terus di belakang itu ada suara orang baca puisi, kayaknya kurang mungkin ya. Kecuali kalau baca puisi di belakangnya lagu. Iya. Jadi mungkin bisa ya. suara puisinya lebih dominan. Iya. Ya, kayaknya seperti itu. Oke, Coba bagaimana guys? Ya begitulah. Jadi guys, pada konten kali ini mungkin sampai di sini saja dulu. Untuk teman-teman yang nonton konten ini jangan lupa klik tombol subscribe untuk channel saya dan juga channel. Tapi nama channelnya tetap Itok Aman ya? Saya akan ganti jadi Itok Mirzani. Ya, Serius. Okay. Ini serius ini. Sekalian launching nama baru ini. Oke. Nanti kita bikin roti lagi. Ya, bikin untuk roti merayakan perubahan nama itu ya. Kue pao paling. Ya, kue pao. Kue pao dengan apa tadi yang kita makan guys? Makaroni. Saya pikir makarizo. Jadi teman-teman juga jangan lupa klik kunjungi channel YouTube-nya Kakak Ilo JR yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi dengan lagu Momang yang kita bahas tadi. Mungkin ada teman-teman yang belum dengar lagu Momang ini seperti apa sih yang ya, silakan dengar. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi juga. Oke guys. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya terima guys. kasih juga. Saya senang sekali diwawancara. Hampir sama senangnya dengan lagu saya di cover. Oh. Nah, saya senang sekali. Kalau saya sendiri senang sekali ketika orang yang saya wawancara itu mempunyai kesempatan untuk saya wawancara macam seperti ini. Iya. Saya merasa sangat bangga sekali. Jadi tolong teman-teman bantu subscribe biar kebanggaan saya tidak sia-sia. Oke guys. Jadi saya Itok Mirzani dan Kakak Ilo Estianti. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.